Apa? Iya, kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa belajar bersama atas berkat rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sepertinya ini sangat semangat sekali nih pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kesemangatan itu menjadikan kita terus belajar dan belajar agar menjadi bekal untuk di masa yang akan datang. Nah, baik, tidak berlama-lama, Pak Ibnu mau tanya nih, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Ibu Rahmida, Pak. Bu Rahmida. Oh, kenapa Bu Rahmida ya? Sakit, Pak. Oh, sakit ya, baik. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Bu Rahmida cepat sembuh kembali dan bisa belajar bersama dengan kita semuanya. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai, mohon Nanda Zulaiha untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Zulaiha. Ya, baiklah. Kita baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Amin. Terima kasih Zulaiha yang sudah memimpin doa pada pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran tentang isi pokok Al-Quran, Pak Ibnu mau tanya dulu materi sebelumnya tentang mukjizatan Al-Quran. Nah, kira-kira ada yang sudah masih ingat tentang mukjizat Al-Quran? Masih, Pak. Apa itu mukjizat Al-Quran? Coba Agustina. Ya. Mukjizat Al-Quran itu Ya, Pak. Ya. Kenapa, Agustina? Ya sebenarnya saya senang belajar sama Bapak, tapi pelajarannya jarang dilihat. Ya, baik, mungkin yang kemarin sudah belajar lagi tentang pemujizatan Al-Quran. Mungkin coba Baina, apa itu mukjizat Al-Quran? Kejadian yang luar Mukjizat itu sendiri apa kira-kira? kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada Rasul dan Nabi-Nya, Pak. Oh, luar biasa nih Ibu Baina ya. Luar biasa Baina. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin yang lain ada yang bisa apa itu mukjizat Al-Quran? Coba Hanida, silakan. Ya, Pak. Mukjizat Al-Quran apa? Mukjizat adalah sesuatu yang diberikan kepada Nabi atau Rasul pilihan, Pak. Oh ya, terima kasih luar biasa nih.
tentang mukjizat Al-Quran. Berarti ini Mengantuk, minggu lalu Pak. sudah banyak belajar. Nah, sekarang masih ingat. Nah, baik, tidak berlama-lama kita akan membahas tentang isi pokok Al-Quran. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu kan ayatnya banyak sekali. Kira-kira ada berapa ayat ya dalam Al-Quran yang kalian tahu? Kira-kira ada berapa ayat? 6.666 ayat. Ya, 6.666 ayat. Nah, ini yang sering kita dengar. Bahkan dulu juga Pak Ibnu sering dengar jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Tapi sekarang setelah sudah belajar lama, ternyata Al-Quran itu mempunyai ayat 6.236 ayat. Jadi bukan lagi 6.666 ayat, tapi yang benar adalah 6.236 ayat. ayat. Nah, mungkin kalau masih belum percaya, coba bisa iseng-iseng ya menjumlahkan nanti kalau di rumah iseng-iseng dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Baik, hari ini kita akan membahas tentang isi pokok Al-Quran. Sebenarnya isi pokok Al-Quran itu ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah muamalah dan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Yang keempat adalah hukum. Kemudian yang kelima adalah sejarah. Dan yang keenam adalah sains dan teknologi. Nah, tapi sebelum belajar lebih dalam lagi tentang akidah, akhlak, dan ibadah, bisa coba kalian perhatikan gambar berikut yang ada di layar. Nah, kira-kira ini menurut kalian ini tentang apa ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Ini kaitan dengan isi pokok Al-Quran, tapi menurut gambar ini sebenarnya pokok isi Al-Quran itu fungsinya apa aja nih? Nah, mungkin silakan ada Rahma, ada Rahma? Rahma? Atau siapa ini? Widya, silakan. Ya, Pak. Perhatikan gambar berikut, kemudian jelaskan apa yang Widya pahami dari gambar tersebut. Kira-kira. Menurut saya, kalau lihat dari gambarnya, akidah itu adalah sebagai pondasi dalam kehidupan, Bapak. Nah, ya. Kemudian ada lagi? Kemudian ibadah itu setelah akidahnya kuat, maka kita bisa beramal dengan baik. Nah, itu ibadahnya. Ya. Kemudian kita tambah ibadah yang wajib menjadi dilanjutkan dengan ibadah sunnah, itu rantingnya. Kemudian buah atau hasilnya yaitu akhlak. Itu, Pak. Wah, luar biasa nih Widya nih. Memang selalu belajar terus nih. Juara Ini termasuk satu, Widya Pak, ini termasuk siswa berprestasi ya. Ya, juara 1 Pak tuh Pak. Wah, makanya luar biasa nih. Mungkin ada satu lagi yang bisa menjelaskan dari gambar tersebut. Mungkin Rahma bisa jelaskan Ya, apa Pak. yang bisa dipahami dari gambar tersebut. Silakan. Ya, Pak. Yang pertama sekali sama juga seperti Widya barusan, Pak. Yaitu yang pertama sekali yang harus kita tanamkan untuk diri kita sendiri ataupun anak-anak kita, yaitu yang pertama sekali akidah. Akidah itu adalah tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Nah, itu yang pertama sekali harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua setelah itu, yaitu tentang ibadah, Pak. Ibadah wajib, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, seperti yang ada dalam rukun iman, rukun Islam ya.
Ya. Dan selanjutnya setelah ibadah wajib ini terpenuhi, maka kita bisa gimana kita maksudnya diselingkan lagi dengan ibadah sunnah, Pak. Ibadah sunnah itu banyak sekali, yaitu seperti sholat tahajud, sholat duha, ataupun puasa-puasa Puasa sunnah. sunat. Ya, setelah semuanya ini, setelah setelah ibadah sunnah, maka kita lanjutkan lagi dengan akhlak. Akhlak itu juga sangat penting, Pak. Akhlak itu sangat penting, yaitu sebagai adab dan sopan santun. Apalagi harus kita tanamkan dulu terhadap anak-anak kita, Pak. Itu, Pak. Luar biasa nih, Rahma nih. Ini juga sepertinya rajin belajar sehingga mudah mencermati apa yang diperintahkan oleh gurunya. Baik, tidak kita langsung ke dalam materi ya. Setelah sepertinya sudah sangat paham dengan materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Jadi Al-Quran itu tadi ya, Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, berisi petunjuk guna menjadi pedoman hidup. Nah, jadi memang Al-Quran itu jadi pokok kita untuk bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi Al-Quran itu segala macam permasalahan yang ada kita hadapi itu sesungguhnya kembali kepada Al-Quran itu. Maka itu Al-Quran harus kita benar-benar pegang, harus benar-benar kita pelajari sehingga Al-Quran itu justru menjadi hudan. Nah, jadi menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Nah, selanjutnya itu yang akan kita bahas tadi yaitu akidah. Nah, akidah, kemudian ibadah dan muamalah, dan kemudian akhlak. Apa itu akidah? Akidah adalah maknanya adalah kepercayaan atau juga dengan keyakinan. Adapun persoalan aspek akidah adalah persoalan tauhid bahwa Allah adalah segala-galanya. Yaitu kenapa akidah adalah tadi digambar itu akar daripada segalanya, karena memang dengan akidah itu kita memantapkan diri meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan juga ada dalam surat Al-Baqarah seperti yang tertera dalam Zoom pada pagi hari ini, surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Nah, ini salah satu ayat dari akidah. Yang sering juga kita baca ayat tentang akidah adalah surat Al-Ikhlas. Bunyinya seperti apa surat Al-Ikhlas? Kita baca bareng. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pintar-pintar nih, baca Al-Qur'annya bagus-bagus. Nah, itu jadi ya surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung kita. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadikan untuk bergantung. Jadi tidak ada zat atau tidak ada Tuhan lain selain Allah yang bisa kita tempat bergantung. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak juga beranak, tidak juga diperanakan, dan Allah juga
tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau Allah Allah maha melihat, bukan berarti kita juga kan melihat, tapi melihatnya kita itu tidak sama dengan melihatnya Allah. Kalau kita melihatnya terbatas sepanjang pandangan gitu ya. Tapi Allah melihatnya semua yang ada di alam raya ini, Allah lihat dengan teliti tanpa ada sedikit pun yang terlewati. Oke, selanjutnya yaitu tentang ibadah. Nah, ibadah kira-kira coba Bayina, apa itu ibadah? Silakan. Hubungan manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah secara istilah ialah menyembah sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk, taat dan penuh dan patuh kepadanya, Pak. Ya, jadi memang ibadah itu hubungan kita dengan Allah. Jadi kita benar-benar beribadah hanya untuk kepada Allah. Tidak ada rasa atau tidak ada hal yang kita bergantungkan kepada selain Allah. Jadi kita menyembah, tunduk, taat itu hanya kepada Allah saja. Nah, ini dalam hadis itu diterangkan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi sungguhnya kalau seandainya kita beribadah itu seolah kita itu sedang menghadap kepada Allah. Tapi kalau seandainya kita itu tidak bisa dalam pikiran kita itu tidak bisa menghadirkan Allah dalam hatinya, anggap saja bahwa kita itu ibadah sedang diperhatikan oleh Allah. Jadi sama juga kalau di dunia ini, kalau kita diperhatikan oleh atasan kita sedang bekerja nih, kalau diperhatikan oleh atasan kita pasti akan bekerja lebih baik, apalagi Allah yang merupakan Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Nah, jadi yang menciptakan alam raya ini, maka itu sangat tidak elok, sangat tidak etis kalau seandainya kita masih bergantung kepada selain Allah. Ya. Kemudian ada muamalah. Silakan Hanidah, apa itu muamalah? Batuk Pak lagi. Ya. Baik, mungkin silakan Wismar dulu, Wismar, silakan. Wismar. Ya. Muamalah itu apa ya? Muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia, Pak. Dengan manusia. Itu manusia dengan manusia. Jadi Ya. Manusia itu sebagai makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri. Meskipun dia orang kaya, pasti dia juga membutuhkan orang lain untuk membuat dia kaya atau membuat kebutuhannya jadi terpenuhi. Jadi tidak ada di dunia ini manusia yang hidup sendiri, menghidupi atau memenuhi kebutuhannya dengan sendiri, tidak ada. Maka itu apapun status sosialnya, muamalah atau hubungan antara manusia tetap harus dijaga, gitu ya. Yang terakhir adalah akhlak. Nah, ini akhlak ini adalah sesuatu yang wajib kita yang wajib kita miliki, akhlak yang baik maksudnya. Karena Allah sendiri mengutus Nabi Muhammad itu diantaranya adalah liutammima makarimal akhlak. Jadi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena saat itu bagaimana manusia pada zaman jahiliyah itu sangat tidak manusiawi terhadap yang lain, apalagi terhadap perempuan. Maka itu Nabi begitu diutus diantaranya adalah liutammima makarimal akhlak. Nah sekarang, kalau sekarang dengan
namanya, dengan teknologi yang luar biasa, kemudian informasi yang begitu luar biasa menyebar pada kita semuanya, maka semuanya bisa menjadikan informasi itu atau menjadi media untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan kita. Tapi dengan banyaknya orang pintar, tetapi sekarang ini yang terjadi adalah degradasi moral atau menurunnya akhlak, baik itu kepada sesama, apalagi kepada orang yang lebih tua. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Kalau dilihat di TV, banyak anak yang bahkan memukul orang tuanya, bahkan menantang gurunya. Ini kan yang terjadi hari ini. Maka itu akhlak itu menjadi pegangan bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semua, anak-anak sekalian, bisa meniru akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang bertanya atau ada yang kurang paham terkait dengan isi pokok Al-Quran. Ada akidah, ada akhlak, ada ibadah dan muamalah. Kira-kira ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan Agustina. Tapi ya. Tidak tentang pelajaran Pak, nggak apa-apa ya? Ya, boleh. Kan sekolah kita diundang tentang ini kontes pakaian syar'i. Ya. Saya jadi modalnya nanti ya Pak ya? Ya. Dan pertanyaan itu. Pertanyaannya apa? Tentang akhlak, Pak. Apakah boleh ikut kontes? Oh ya. Mohon maaf nih. Boleh ikut kontes apa tadi? Orang dengar. Pakaian syar'i. Pakaian syar'i kan? Oke. Jadi kalau menurut sepengetahuan Pak Ibnu itu kontes syar'i ya tidak apa-apa, yang penting tidak mengundang syahwat lawan jenisnya, gitu ya. Jadi kalau seandainya tidak mengundang syahwat tidak apa-apa, tapi kalau mengundang syahwat ini menjadi makruh meskipun sudah tertutup rapi begitu. Tapi mengundang syahwat menjadi makruh, bahkan menjadi haram. Jadi tidak boleh kalau lenggak-lenggok mengundang nafsu lawan jenis, ini yang tidak boleh. Apalagi madrasah. Kalau madrasah harus lebih islami lagi, harus lebih syariah lagi, gitu ya. Oke. Ya, yang pakai jilbab. Oke, baik. Pak Ibnu mau tanya nih, karena sudah jangan yang sulit ya Pak. Sudah paham lagi, tapi Pak Ibnu pengen tahu seberapa paham materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ibnu tadi. Nah, yang pertama yaitu tentang akidah ya. Akidah tadi kaitan dengan kepercayaan. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda kepercayaan yang dianut oleh umat manusia pada hari ini? Kira-kira ada yang bisa jawab? Tidak bisa, Pak. PR saja, Pak. PR saja, Pak. Atau contoh akidah. Akidah yang ada di Indonesia, kepercayaan yang ada di Indonesia, yang diakui oleh Indonesia ada berapa ya? Ada 6. Ada 6. Apa aja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, sama Hindu ya. Hindu. Luar biasa nih.
Yang kedua, coba nih, boleh nggak kalau seandainya seseorang hanya menyibukkan diri beribadah kepada Allah tanpa maksudnya menyampingkan muamalah gitu. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalau seandainya orang dia pengennya sholat, dia nggak mau bersosialisasi, tidak mau bekerja, bahkan Tidak boleh, Pak. Boleh, Pak. Bagus, tidak Pak. Tidak boleh. boleh, Kenapa? Pak. Setiap kita ini kan memiliki kewajiban yang lain juga, Pak. Tidak Ya. hanya ibadah. Kan Misalnya belum ada contohnya belum seperti seorang laki-laki, selain beribadah, mereka juga memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, Pak. Jadi tidak Ya. dituntut hanya beribadah saja, karena mencari nafkah itu juga ibadah menurut Islam. Kewajiban. Ya. Wah, luar biasa nih. Nak Rahma nih, luar biasa. Iya, dari SMP favorit dia dulu, Pak. Oh, iya. Oh, dia lulusan SMP favorit ya? Ya, Iya, Pak. makanya luar biasa. Nih. Yang ketiga nih, yang terakhir nih, kaitan dengan akhlak. Nah, kita ini di madrasah, kita juga sering pengajian, ngaji di mana-mana, dan banyak orang juga seperti itu. Tapi kenapa pada hari ini meskipun pengajian banyak, kemudian tabligh akbar juga banyak, tapi ternyata akhlak yang dimunculkan anak-anak muda saat ini tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kira-kira alasannya apa ya? Ada yang coba? Hairani, Pak. Ya, Hairani. Hairani, silahkan. Apakah ada? Nggak ada mungkin, Pak. Oh, ya, baik. Coba Wismar. Ya, Pak. Silahkan. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, kenapa anak-anak muda sekarang itu meskipun pengajian banyak, mereka juga sering ya maksudnya tabligh akbar juga banyak, tapi yang terjadi adalah moral yang ditonjolkan, yang dimunculkan pada hari ini justru berbanding terbalik dengan apa yang ada saat ini. Kira-kira apa? Mungkin ini pengaruh dari pergaulan mereka, Pak. Ya. Apalagi kira-kira? Pengaruh teknologi, Pak. Oh ya, ya memang Ya. ini ya terima kasih ke Kurangnya pendidikan juga, Pak. Wisma. Kurangnya pendidikan akhlak kepada anak. Ya, baik. Ya ini memang yang terjadi hari ini karena memang pergaulan juga, kemudian informasi internet yang begitu bebas sehingga anak-anak mampu mengakses dengan bebasnya. Jadi mereka itu terpengaruh bukan dari lingkungan saja, tapi dari dunia maya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jadi kita sebagai peserta didik, kalian sebagai peserta didik harus mampu meminimalisir hal-hal yang berbau negatif bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke, baik. Mungkin cukup, tapi kita sebelum ditutup dan diberi kesimpulan, silahkan kalian kerjakan di Google Form yang sudah di share Pak Ibnu sebelumnya. Silahkan, sudah dilihat ya? Google Form-nya sudah dilihat? Udah, Pak. Nah, ya. HP saya Nanti, rusak, Pak. ya, kenapa? HP saya rusak. Oh ya, nanti baik dikerjakannya di minggu yang akan datang ya. Tapi tidak boleh sampai lupa nih, terutama yang HP-nya rusak nih, segera minta ke mamahnya atau ke papahnya untuk
diperbaiki HP-nya biar bisa mengerjakan tugasnya ya. Ya, saya tanya sama teman-teman sama Rahmah nanti. Ya, baik. Ya, silahkan. Nanti silahkan kalian kerjasama, silahkan kalian juga mengerjakan dengan yang baik ya. Oke. Ya, kesimpulan pada pagi hari ini, pada pembelajaran pagi hari ini adalah yang pertama bahwa Al-Quran memang pedoman hidup manusia di alam dunia ini. Jadi tidak ada sumber, tidak ada kitab suci lain yang selengkap Al-Quran. Tidak ada pegangan lain, kitab suci lain yang menjadi rujukan satu-satunya kecuali Al-Quran. Jadi itu Al-Quran, kemudian ada hadis juga. Nah, ini yang perlu kalian ingat dan kalian pegang, dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran hadis, sisi pokok Al-Quran, kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik. Sebelum ditutup, Pak Ibu ingatkan, insya Allah minggu depan kita akan masih mempelajari tentang isi pokok Al-Quran, namun yang berbeda, yaitu yang 3 sisa tadi. Jadi yang sekarang adalah akidah, kemudian ibadah dan muamalah, kemudian akhlak. Kemudian minggu depan kita akan bahas tentang hukum, sejarah, dan sains ilmu pengetahuan. Gitu ya. Oke. Kira-kira pembelajaran hari ini ada yang disampaikan atau ada ada kritik ataupun yang masih belum dimengerti? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Nah, baik, kita tutup saja pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya jika dalam penyampaian ataupun materi yang disampaikan ada kekeliruan. Ya, jadi kalian bisa pelajari kembali dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang pertemuan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina pulang bareng ya. Ya, ngantuk ini sudah. Ya. Pak Gusti.